Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Ririn, dan kali ini kita akan berdiskusi tentang Paskah 2023. Telah hadir bersama kita Bapak Vincentius Udi Prasetyo SS, Penyuluh Agama Katolik Kemenak Kabupaten Gunung Kidul. Shalom Pak Udi. Shalom. Berkah dalam. Ya, apa kabarnya ini? Luar biasa. Ya. Baik, sehat. Burin sehat. Puji Tuhan sehat. Dan kita bersyukur Pak Udi kalau saat ini kita diberi kesempatan untuk berbincang seputar Paskah di podcast Bisaroh Kemenak Gunung Kidul ini. Baik Pak Udi, berkaitan dengan Paskah tahun 2023 ini, untuk Gereja Katolik, adakah penekanan yang khusus? Baik, Bu Ririn dan pemirsa sekalian, untuk Paskah tahun 2023 ini ada beberapa penekanan khusus dari Gereja Katolik. Itu yang pertama, pada masa Prapaskah sampai Paskah ini, kita mau mengajak seluruh umat supaya menyadari keberadaan kita, menyadari bahwa kita ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan di puncaknya kebangkitannya itu kita mau merasa bahwa kebangkitan kita ini harus diwartakan. Kebangkitan kita ini harus dirasakan juga oleh banyak orang. Maka ada aksi yang akan kita buat yang namanya APP atau Aksi Puasa Pembangunan. Jadi ini adalah sebuah gerakan bersama yang dibangun dari dalam pribadi, kemudian menuju kepada keluarga, lingkungan, kemudian semakin meluas di masyarakat. Nah ini, gerakan aksi puasa pembangunan ini dibuat dalam proses yang terstruktur, yang akan kita siapkan melalui beberapa panduan. Nah ini nanti menjadi penekanan supaya nanti seluruh umat Katolik itu melihat yang sama, merasakan yang sama, dan nanti juga diharapkan bisa membuat hal yang sama. Itu Bu. Baik Pak Udi, kemudian lebih dalam lagi mengenai gerakan APP ini, apa yang secara konkret ingin dikemakan untuk umat Katolik? Nah ini saya sambung dari tadi pertanyaan yang pertama dari Bu Ririn, ini konkretnya apa? Konkretnya yang pertama itu umat Katolik di Gunung Kidul khususnya, tetapi ini sebenarnya gerakan bersama seluruh gereja di Keuskupan Bu. Jadi yang pertama kita mau bersama-sama membangun pertobatan sejati. Artinya membangun pertobatan sejati adalah betul-betul dari dalam diri masing-masing umat Katolik kita harapkan itu mempunyai semangat untuk menjadi lebih baik lagi, mempunyai semangat untuk membuat apa yang kemarin itu mungkin kurang, mungkin masih terkesan aku menjadi orang yang biasa-biasa saja dan mungkin malah secara kualitas mundur. Kita mau mengajak supaya di Paskah ini kita bangkit, kita kembali untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, nanti konkretnya kita akan mencoba dengan yang namanya mati raga, berpantang, berpuasa, dan berderma. Mati raga berarti raga ini nanti kita mencoba kendalikan dengan berpuasa. Yang biasanya suka misalnya merokok, ya kita mencoba untuk tidak merokok selama 40 hari ini. Ya. Yang biasanya suka mancing, kan asik ya mancing ya Bu ya. Mancing keributan mungkin ya, tapi enggak. Apapun yang kita sukai dan kadang menjadi hobi, tapi ini sengaja, memang kita kendalikan sebagai mati raga kita. Nah, kita tahu bahwa namanya hobi, namanya kesukaan, namanya apapun yang kita suka itu kan mahal Bu. Coba dicek semua, mungkin dari pemirsa, Bu Ririn sendiri punya hobi apa begitu, pasti ini kosnya mahal ya kan. Nah ketika kita kendalikan itu mungkin ada separuh atau mungkin 2/3 yang kita kendalikan ini kita sisihkan ini. Kita sisihkan bukan ditabung untuk kita sendiri tetapi bareng-bareng nanti kita kumpulkan dan itulah yang nanti akan menjadi aksi derma kita. Bersedekah menjadi bukti nyata konkret kita untuk membantu yang namanya APP, Aksi Puasa Pembangunan. Pembangunan secara ekonomi, pembangunan secara mental dan spiritual supaya umat yang lain juga merasakan aksi di Paskah ini. Itu Bu Ririn secara konkret. Ya, berarti butuh perjuangan ya Pak Udi. Wah betul, ya. Perjuangan Bu. Ya. Baik Pak Udi. Kemudian bagaimana cara Gereja Katolik untuk menyampaikan atau mengkondisikan seluruh umat
supaya mereka bisa memahami dan melaksanakan gerakan aksi puasa pembangunan atau APP ini, Pak Udi? Oh ya, Bu Ririn, nggak gampang menyampaikan suatu hal, apalagi masih berupa konsep ini, kepada seluruh umat Katolik, lebih-lebih kepada mereka yang mungkin pendidikannya berbeda, latar belakang pekerjaannya juga berbeda. Itu yang membuat kadang apa yang kita sampaikan sama itu bisa ditangkap berbeda. Nah, ini yang kita buat, yaitu kita buatkan panduan, Bu, seperti ini ya. Jadi ini ada buku APP, buku panduan Sarasehan, yang kita buat selama 40 hari masa Prapaskah. Kita buat 5 pertemuan. Ini kita sebar ke seluruh lingkungan-lingkungan di paroki Kabupaten Gunung Kidul, dan kita buat supaya mereka bisa berkumpul di lingkungan masing-masing. Jadi di lingkungan Gereja Katolik itu kira-kira ya ada 40 KK sampai 50 KK. Jadi lebih kecil tempatnya, itu nanti lingkupnya saya kira juga lebih bisa masuk, karena di sana ada pemandu-pemandu yang memang kita latih secara khusus untuk menyampaikan apa yang kita konsepkan di sini. Ada 5 pertemuan yang kita konsep supaya nanti di titik akhirnya, di akhir masa Prapaskah dan menuju Paskah nanti, umat Katolik bisa mengerti apa yang harus mereka lakukan. Nah, pertemuan pertama ini yang saya sampaikan tadi adalah membangun langkah tobat bersama. Dimulai dari diri sendiri, menyadari semua kesalahan-kesalahan kita. Nih, mumpung nih, mungkin bukan dikatakan mumpung, tapi ini masa yang pas dan istimewa supaya kita sama-sama berefleksi, berekoleksi, mencoba melihat diri kita ini. Oh, mungkin banyak hal yang entah sengaja atau tidak, secara gagasan, secara pemikiran, atau mungkin secara tindakan itu membuat orang lain terluka, atau membuat siapapun itu justru merasa bahwa berkat itu tidak sampai di sana karena perbuatan kita. Nah, ini kita sadari bareng-bareng. Nah, dalam melangkah sendiri itu akhirnya di dalam keluarga bertemu orang-orang yang sama-sama bertobat. Artinya ada satu keluarga yang sama-sama membangun kesucian bersama. Kita bayangkan satu keluarga yang melakukan hal yang sama bertemu dengan keluarga-keluarga yang lain yang melakukan hal yang sama. Disitulah satu lingkungan berkumpul dan melakukan masa pertobatan bersama. Antar lingkungan juga bertemulah satu komunitas pertobatan. Ini yang kita coba untuk melihat dan juga mempertemukan antar umat Katolik. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita mengambil tema kebersamaan dalam persekutuan membangun gereja yang hidup. Jadi memang apa yang kita buat ini nggak bisa berurin kalau kita hanya sendiri. Maka kita perlu yang namanya komunitas. Di gereja Katolik ini memang kalau kita lihat menggunakan sistem komunitas basis ya. Jadi basis keluarga, basis lingkungan, dan lebih besar lagi adalah basis paroki. Dan kalau di Gunung Kidul ini yang paling besar adalah rayon. Jadi antar paroki ada 3 paroki yang besar. Itu menjadi satu rayon Gunung Kidul dengan 3 paroki yang besar. Nah, kita mencoba bareng-bareng ini, 3 paroki besar ini, membangun kebersamaan pertobatan bareng, sehingga di masa Paskah ini kita sama-sama bisa merasakan hal yang sama. Terus pertemuan yang ketiga di buku ini, kita mengajak seluruh umat Katolik di Gunung Kidul itu berpartisipasi menghadirkan damai di dalam masyarakat. Intinya di sini bahwa apa yang kita buat sekarang bukan lagi untuk kita, bukan lagi untuk umat Katolik saja, tetapi bisa dirasakan oleh seluruh umat, seluruh masyarakat. Mungkin yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda latar belakang merasakan juga apa yang menjadi aksi kita. Maka aksi puasa pembangunan ini nantinya juga akan kita sharekan. Kita akan berikan berkat itu untuk pada siapapun, tidak hanya orang Katolik. Maka kita bisa, kalau istilah Jawanya itu mancing ajur acer dengan kehidupan masyarakat. Kita melihat di sana masyarakat mempunyai kebutuhan apa. Disitulah kita mencoba untuk terlibat dengan apa yang kita bisa. Dan yang keempat itu temanya adalah berpartisipasi membangun damai dengan alam ciptaan. Nah ini, setelah kita berdamai dengan diri sendiri, lingkungan, komunitas, kemudian kita keluar bersama-sama dengan masyarakat, kita juga tidak meninggalkan alam ciptaan kita, lingkungan kita, supaya apa? Ini menjadi komunitas bersama. Sebuah atmosfer lingkungan yang hidup, yang damai, karena kita saling menjaga. Maka alam juga akan kita jaga dengan berbagai hal yang dari lingkup sederhana saja. Kalau di sini kita mengajak umat Katolik untuk mencoba sekarang mengolah sampah, Bu. Jadi
sampah-sampah keluarga, sampah-sampah yang ada di lingkungan, kita mencoba pilah-pilah itu supaya bisa nanti yang bisa didaur ulang kita daur ulang, kemudian yang kita musnahkan, yang nanti bisa dijual lagi, bisa menambah kas untuk APB itu untuk bisa membangun dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan itu. Dan terakhir, ini pertemuannya sebuah ajakan, yaitu melangkah mewujudkan damai. Ini sebuah ajakan lagi. Jadi setelah kita merasakan semua, maka ayo bareng-bareng kita duduk bareng, kita mikir bareng, kita putuskan bareng, dan kita kerjakan bareng-bareng. Untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Ini yang kita tuju, Bu Ririn. Ya, luar biasa sekali 5 program pertemuannya, dan biarlah itu nanti bisa terrealisasi dengan baik, Pak Udi. Iya. Pertanyaan terakhir, Pak Udi. Apakah poin penting yang ingin diserukan Gereja Katolik di Paskah tahun 2023 ini? Baik, Bu Ririn, ini pertanyaan yang paling dalam saya kira, karena apa yang kita buat tadi ini memiliki inspirasi, memiliki dasarnya kenapa kita buat itu. Gereja Katolik dalam Paskah tahun 2023 ini mengambil inspirasi dari Injil Matius ayat 5 bab 1 sampai 12. Saya bacakan untuk pemirsa sekalian. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah." Ini Bu Rin, kata satu sebagai pokok atau kuncinya adalah bahagia. Maka kita harapkan supaya bagaimana seluruh umat Katolik, juga seluruh umat, lebih-lebih siapapun yang dijumpai oleh umat Katolik ini menjadi bahagia. Maka dengan tujuan itu, seluruh umat Katolik melalui Paskah tahun ini kita ajak untuk menjadi agen-agen pembawa damai. Karena justru kebahagiaan itulah muncul karena damai kita bawa. Jadi secara pribadi kita juga berdamai dengan diri kita, kemudian bersama keluarga kita bangun kedamaian bersama-sama, keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, itu juga akan membawa warna di lingkungan masing-masingnya. Maka lingkungan ini juga akan terbentuk atmosfer damai, antar lingkungan juga damai, di paroki juga damai, dengan masyarakat juga damai, dengan alam ciptaan ini juga damai. Nah, ini yang kita ambil sebagai inspirasinya. Ya, rasanya sejuk sekali kalau kita bicara masalah perdamaian ya Pak Udi. Betul. Dan untuk mengakhiri perbincangan kita di saat ini, adakah doa khusus yang digunakan untuk mendukung gerakan APP Paskah 2023 ini? Ada, Bu Ririn. Selain inspirasinya ini, kita selalu menyatukan itu semua dalam doa. Karena kita sebagai umat beriman, tidak mungkin kita meninggalkan yang namanya doa, entah dengan cara apapun. Kalau dalam Katolik, kita mensepakati kemarin kita menggunakan doa yang diajarkan oleh Santo Fransiskus, yaitu doa menjadi pembawa damai. Ini akan saya bacakan doanya, semoga juga menjadi inspirasi kita bersama. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami,
mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Itu Bu Ririn doa kita untuk mendukung Paskah tahun 2023 ini. Semoga apa yang kita ingin capai, yang kita kerjakan nantinya menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, menarik sekali Pak Udi perbincangan kita saat ini, dan terima kasih sekali untuk semua sharingnya. Sama-sama Bu Dan Ririn. kita akan memperingati Paskah bersama-sama. Teristimewa untuk Pak Udi dan keluarga. Selamat menyongsong Paskah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati Pak Udi dan keluarga. Amin. Terima kasih Bu Ririn, selamat melayani juga. Oke, terima kasih Pak Udi. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Vincentius Udi Prasetyo SS, Penyuluh Agama Katolik Kabupaten Gunung Kidul. Dan semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Saya Ririn undur diri, sampai berjumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Berkah dalam.